Hello, hello, it's me. Dalam keadaan sehat walafiat, melihat kalian tetap terkondisi dalam keimanan, terkondisi di jalur Islam, sekalipun situasi sangat sulit, keadaan di mana-mana, banyak orang bingung, banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang lupa bahwa kemarin kita memasuki bulan Ramadan, tapi banyak yang belum bisa berpuasa dengan baik, belum bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang cemerlang, sementara kita terkondisi dalam lindungan iman kepada Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Maka saya mewakili sebagai orang tua mengucapkan syukur kepada Allah. Semua ini terbimbing karena Allah cinta kepada kita semua. Semoga harapan kita semua ke depan setelah Ramadan ini, Allah tetap membimbing kita untuk hidup lebih cemerlang dari hasil pendidikan di bulan Ramadan, dari hasil sekolah kita di bulan Ramadan. Artinya, jika kalian menjadi seorang ayah, jadilah ayah yang terbaik. Jika kalian merasa seorang ibu, jadilah ibu yang teladan. Jika kalian sebagai anak yang belajar, jadilah siswa yang punya ranking, yang punya nilai baik di sekolah. Jika kalian seorang pedagang, jadilah pedagang yang sukses, yang unggul. Jika kalian seorang pekerja, jadilah pekerja, pegawai yang teladan. Ajariku semua, Rasulullah SAW mengharapkan kepada kita agar kita duduk yang baik, berdiri yang baik di jalur agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini banyak orang yang lebih cinta kepada uang, lebih hormat dia kepada uang, lebih hormat, lebih menghargai orang yang punya uang daripada agama, daripada orang yang memegang agama. Yang demikian ini janganlah ada pada diri kalian. Jadilah kalian orang yang bangga memiliki agama. Jadilah kalian orang yang bersyukur karena kalian masih terkondisi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak kamu di akhirat akan dilihat sinarmu seperti apa kamu mengimani ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa kamu mengimani tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menggembirakan. Seandainya Abah Amma itu berada di sini, sepertinya saya yakin Abah Amma itu senang sama kalian, karena kalian terbimbing dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berpesan, kalian akan sukses kalau yang pertama hidup kamu mencintai iman, lebih mendahulukan keimanan daripada pangkat, kedudukan, dan harta. Lebih mencintai perbuatan baik, lebih punya cita-cita untuk menjadi orang baik daripada punya cita-cita untuk menjadi orang punya harta, daripada punya cita-cita menjadi orang pangkat. Kemudian yang ketiga, posisi kita tetap saling mendukung untuk memberi nasihat agar hidup ini sabar. Apalagi dunia kita sekarang ini semua
digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara politik, ekonomi maupun sosial. Nanti kita bahas di lain waktu apa goncangan politik, ekonomi, sosial itu tadi. Tapi ini sebuah gambaran bahwa dunia kita sekarang ini semua orang dilanda oleh krisis. Dan krisis yang paling disoroti oleh Islam adalah krisis akhlak, krisis moral, krisis ilmu pengetahuan tentang ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Jadi banyak orang sekarang ini dia nekat menjadi orang beriman, dia nekat menjadi orang Islam. Itu banyak. Artinya mentang-mentang hidup ini dia beriman kepada Allah, dia cukup bermain di 3 ronde gitu. Di 3 ronde itu syahadat, sholat, puasa. Ini 3 ronde. Padahal rondenya kan 5 ya. Zakat, haji. Jadi orang banyak bermain yang nggak ada modal gitu. Syahadat ada modal nggak? Nggak pakai kan? Anak kecil aja nggak punya apa-apa dia bisa bersyahadat. Sholat pakai modal nggak? Enggak. Anak kecil juga bisa sholat. Puasa, si Sipa juga bisa puasa, nggak pakai modal. Sabil bisa, Sarawali bisa. Ini mainnya di 3 ronde gitu, dan ngancam benar untuk hidup sukses. Sementara masih ada 2 ronde gitu. Yang keempat zakat, yang kelima haji. Nah, ada orang tuh terpengaruh sama orang yang memang punya bakat menjadi orang ahli ibadah. Ya dia sholat siang malam karena memang bakatnya di bidang sholat. Kemudian ada orang bakatnya itu di bidang puasa. Ada orang puasa tiap hari puasa, dia nggak pikirin anak istrinya mau makan mau minum gitu. Nggak ada orang mau ngambil mau terjun di ronde keempat, dia akan menjadi orang yang mensuplai uang. Nah, dunia kita sekarang ini sulit untuk menuju ke roda 4. Lagi juga banyak orang punya duit pelit, takut uangnya habis gitu. Sementara uangnya banyak, tapi pelit dia mengeluarkan. Kenapa? Karena rondenya tinggi gitu loh. Ronde yang orang tuh udah ngos-ngosan, udah ngap-ngapan, udah capek gitu. Bukan dia syahadat, bukan dia sholat, bukan dia puasa. Naik ke ronde keempat kan dia udah agak capek gitu. Istilah bertempur itu udah bonyok lagi. Sementara ada orang diberi oleh Allah kekuatan, punya uang pokoknya 100 rupiah, dia berani berbagi 50 untuk orang lain. 100 rupiah dia bisa bagi satu orang 50 rupiah. Katakanlah dia punya duit 50 ribu, begitu ada saudaranya butuh duit, bagi 25 rupiah dong. Atau umpamanya punya uang 100 ribu, saudaranya susah, dibagi 2, 50 ribu. Sementara ada orang punya uang jutaan, nggak berani dia bagi 2, 500 edang. Punya uang 10 juta, nggak berani tuh. Jangan lagi 5 juta, dia keluarin 1 juta aja nggak berani, karena dia merasa dirinya miskin. Nah kita ini alhamdulillah, walaupun kita punya uang pas-pasan, tapi kita berani untuk belah 2 gitu. Ah, ini kalau dilihat oleh abah, oleh emak, insya Allah mereka bahagia melihat kita berbagi. Kemudian ke depan yang harus kita naikin adalah grid ronde keempat. Jadi kalian harus berjuang untuk berhasil menjadi orang sukses di ronde 4 ini. Kenapa? Karena kelihatan untuk generasi sekarang ini bakatnya adalah bakat orang yang di ronde 4 gitu. Muka-mukanya ini kalau kita lihat ceramahnya tanggung, kita lihat kekuatan hafalannya juga tanggung. Kalau orang mau jadi ulama, dia dari kecil ketahuan tuh memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat gitu. Sehingga dia bicara soal Quran, soal hadis itu dalilnya matang gitu loh. Seperti contohnya kayak Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, itu semua dia hafal. Nah sementara generasi kita ini karena mungkin banyak problem, banyak gangguan, sehingga memiliki
kemampuan berpikir yang tidak kuat dalam menghafal. Nah, ini bisa kita ambil tindakan, jangan coba-coba kita memasuki dunia ulama gitu. Kenapa? Takutnya pada saat membahas hukum jadi kacau masyarakat, karena hukumnya morat-marit gitu. Karena dalil nggak kuat, pemahaman juga nggak kuat, akhirnya masyarakat jadi bingung pada saat kita ceramah, pada saat kita mengambil hukum. Nah, maka orang tua, kalian semua terhadap anak-anak, ingetin bahwa ronde keempat ini barangkali dipersiapkan untuk Bani Sarwani maju untuk menjadi orang yang berperan sebaik-baiknya. Baru nanti kalau sudah ekonominya mapan, naik ke haji. Kenapa? Allah suka kalau yang masih muda-muda dia udah bisa menemui Allah di Makkahul Mukarramah, di rumah Allah Ka'batul Mukarramah, kemudian bisa langsung berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harapannya gitu. Karena sekarang ini yang muda-muda itu banyak yang berangkat ke Mekah itu masih ada daftar haji. orang Malaysia. Orang Malaysia itu masih muda-muda, udah punya duit gitu. Brunei, semuda-muda semua berangkat untuk ziarah ke Mekah dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka terbimbing dengan baik untuk main di ronde 4 dan ronde kelima. Sementara kita terlalu berani bermain sehingga di tengah jalan berhenti gitu. Mainnya sholat, puasa, balik lagi sholat, puasa gitu. Nah, maka yang kayak seperti ini tugas saya mewakili orang tua, mengingatkan kepada kalian. Setelah kita saling menasihati untuk menjadi orang yang sabar, artinya kamu tidak akan sukses kalau tidak sabar. Sholat pun kalau kamu nggak sabar, kamu sholat itu jungkir balik nggak jelas. Puasa juga sama, kalau kamu tidak sabar, kamu hanya lapar aja gitu, makna puasanya nggak dapat. Begitu juga kamu mulai ke ronde ketiga, ronde keempat, artinya kamu menjadi orang yang punya uang supaya kamu bisa bayar zakat. Kalau kamu nggak sabar, kamu gagal gitu. Apalagi mau ke ronde kelima, nggak sabar, kamu nggak bisa lewat ke level itu. Nah, maka di Bani Sarwani ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melalui watawasobil hak, watawasobil sober. Nah, di Quran di ayat yang lain watawasobil sobri, watawasobil marhamah. Jadi kita saling menasihati untuk menjadi manusia yang sabar. Kemudian yang keempat, kita saling menasihati untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kasih sayang antara sesama, terutama di keluarga. Nah, yang keempat ini memang tingkatannya lebih keren daripada hanya sekedar menasihati sabar. Kenapa? Karena untuk menunjukkan hidup saling berkasih sayang itu nggak bisa dilalui kecuali oleh orang-orang yang hatinya ini cinta agama, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cinta materi, nggak bakal bisa melahirkan rasa kasih sayang. Karena apa? Di otak dia itu hanya satu, kalau nggak mendatangkan uang, kalau nggak ada duitnya, nggak ada istilah kasih sayang. Nah, maka saya bersyukur anak-anak Abah ini ada rasa kasih sayang, karena kita tidak bicara uang gitu. Langkah-langkah kita itu hanya ingin Allah ridho terhadap kehidupan kita. Sikap kita dalam keseharian, kita berusaha mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW untuk mencapai tingkat yang tinggi, yaitu tingkat yang saling berbagi dalam rangka menunjukkan sayang kita kepada yang muda, sayang kita, hormat kita kepada yang tua. Nah, inilah saya bersyukur. Seandainya Abah dan Ma itu melihat ini, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak keturunan yang punya rasa kasih sayang, saling peduli, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian harus bersyukur tentang ini. Renungin baik-baik. Kalau kalian paham
pentingnya iman, pentingnya jadi orang baik, pentingnya saling menasihati untuk menjadi orang sabar, pentingnya memberikan nasihat untuk selalu konsisten menjadi manusia yang saling mengasihi dengan penuh kasih sayang terhadap saudaranya, maka kata Allah, kamu nanti akan diberi jalan, diberi balasan. Kalau kamu sebagai ibu akan diberi kekuatan, kalau kamu sebagai ayah akan diberi pertolongan untuk membangun sumber daya yang bagus, kalau kamu sebagai anak akan diberi oleh Allah satu kualitas potensi kehidupan untuk mengarungi dunia seberat apapun dengan kekuatan pertolongan yang tidak pernah berhenti. Dan kasih sayang itu akan membuat kalian kuat untuk menjadi orang baik, karena setiap langkah selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu. Inilah saya sebagai orang tua memberikan kamu satu pemahaman agama, yang kemudian terakhir saya ingatkan terus bersyukur kepada Allah, karena saya masih melihat kamu di bulan Ramadan terkondisi iman kalian, Islam kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa kalian dapat Lailatul Qadar. Dari mana dasar kamu harus yakin? Karena sampai hari ini kalian masih hidup. Sampai hari ini saya melihat kalian sehat. Artinya 30 hari kemarin kalian tidak bermasalah, tidak ada yang sakit. Dan saya lihat juga kalian tidak ada yang narkoba, tidak ada yang berjudi, tidak ada yang berzina. Artinya sekalipun kalian tidak memegang Al-Quran, tapi di dalam diri kamu mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, jika pas kamu hidup ini tadi 30 hari sehat, maka kamu harus yakin kamu dapat Lailatul Qadar. Amin, amin insyaallah. Maka buktikanlah keyakinan ini tadi dengan menaikkan tingkat kehidupan, jika kamu hidup berkualitas setelah Ramadan. Dan ingat, modal kamu untuk menjadi orang yang berkualitas itu satu, niatlah untuk menjadi orang baik. Kalau kamu niat menjadi orang berduit, nggak bakal kamu dapat duit. Kalau kamu niat ingin mencari orang punya pangkat, kamu nggak bakal dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Allah, pangkat itu akan habis, hilang, uang akan habis, sirna. Tapi yang abadi adalah Kebaikan. kebaikan. Sekali lagi saya ulangi, yang abadi itulah kebaikan. Kemudian kebaikan itu setiap hari kamu berikan kepada orang, setiap jam kamu berikan kepada orang, setiap menit kamu berikan kepada orang, nggak bakal habis. Jadi kalau kamu ingin kaya, maka niatlah menjadi orang Baik. Orang baik ini nanti akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, benda, kesehatan, kecerdasan, amanat, dan kekuatan untuk menyampaikan yang baik kepada sesamanya. Kenapa? Kalau kita bercita-cita ingin mendapat surga Firdaus, surga yang paling tinggi, itu perlu modal gitu. Jangan lagi surga Firdaus, surga yang paling rendah pun diberi modal oleh Allah. Sama juga orang musyrik, orang kafir, orang munafik, dia mau masuk neraka, dimodali sama Allah. Tinggal dia memilih. Kalau dia memilih neraka yang paling dalam, yang paling dahsyat apinya, modalnya besar. Dikasih sama Allah modal itu 10 triliun. Supaya 10 triliun ini dihabiskan untuk dosa yang layak dia masuk ke neraka yang paling dalam. Nah kalau umpamanya dia miskin, bagaimana dia masuk ke neraka yang paling dalam? Orang modal dia mau beli narkoba aja kurang,
dia mau beli minuman keras nggak punya, sementara narkoba minuman keras itu nggak boleh ngutang, cash. Belum lagi dia mau beli perempuan, mau berzina, tambah nggak punya. Mana ada orang mau berzina bon dulu ya, atau kas bon, nggak ada, cash. Jadi oleh Allah diberi modal ya orang yang masuk neraka ini dengan modal yang cukup. Kenapa? Itulah Allah yang maha bijaksana. Orang yang masuk surga dikasih modal, orang yang masuk neraka dikasih modal. Nah, disinilah letak kita harus bersyukur kepada Allah, karena kita dibimbing oleh Allah dengan hidayah untuk tidak tergolong orang yang dimodali masuk neraka. Paham nggak? Bersyukur itu. Nah, maka dari sekarang tunjukkan kepada Allah, ya Allah kemarin saya dapat Lailatul Qadar, maka sebagai wujud saya terima kasih kepada Engkau, saya bercita-cita ingin memasuki surga ada, surga Firdaus. Gak usah ngomong, kata Allah, ya udah malaikat siapin dananya, karena orang ini punya cita-cita mau masuk surga Firdaus. Yang kesian itu dia nggak punya cita-cita. Pada waktu ditanya, wah saya mau masuk surga apa ya, sholat aja saya males, puasa aja saya setengah-setengah, infak sedekah aja saya kayaknya berat, pergi haji aja kalau kelihatan dari fisik mah udah bakalan saya. Jadi dia nggak punya cita-cita untuk memasuki surga Firdaus. Kata Allah, malaikat modalnya pas-pasan aja dia. Kenapa? Ya karena surga yang paling rendah itu modalnya ya pas-pasan juga cukup. Apa itu modal pas-pasan? Ya modalnya sholat sebulan sekali, Jumatan ya ala kadarnya aja, puasa ya yang penting puasa, urusannya puasa nggak jelas gitu. Orang puasa itu kan dia menunjukin kreativitas ya, sehingga rasa laparnya ketahuan tuh. Saya ini lapar, tapi saya dalam rangka melaksanakan kewajiban rutin. Jadi kewajiban rutin manusia itu kan setiap hari ada. Bukan berarti pada waktu Ramadan kewajiban rutinnya berhenti, puasanya jalanin. Kata Allah, kemana kamu ini? Jadi tujuan orang dikasih bulan Ramadan itu supaya dia double kewajiban dia sehari-hari yang rutin itu dia jalanin, untuk merasakan rasa yang nikmat menjalani kewajiban rutin tadi, puasa dengan lapar, sehingga nilai kualitas pekerjaan itu double dapat. Nah, kita kan ya kebanyakan masih menganut aliran yang pas-pasan nggak ada modal tadi, dengan alasan ya kan kita ini bulan Ramadan, bulan ibadah, terus ya kita mesti di rumah aja, kalau nggak tidur dah, malam ngobrol nggak jelas, siang tidur. Nah ini yang sia-sia. sama Allah dikasih modal pas-pasan aja, karena dia nggak punya niat, nggak punya ambisi mau masuk surga Adem atau Firdaus. Nah kemudian dari generasi yang muda-muda nih, Allah selalu memberi modal yang besar. Jadi Allah akan memberi kamu kesiapan untuk masuk ke surga yang adem tadi, karena punya latar belakang orang tua yang beriman. Dimodalin itu sama Allah tuh, tahu-tahu uangnya banyak. Nah pada saat nih nggak ngerti maksud tujuan Allah yang modalin dia untuk masuk surga yang tinggi, nanti dihabisin nih, kata Allah, malaikat habisin tuh orang itu. Karena apa? Ini mubazir aja di tangan dia, nggak ada pikiran dia untuk masuk ke surga yang tingkat tinggi. Itu nanti habis uang tuh. Boleh kamu rasain lah. Kamu lihat teman-teman kamu di luar, ya uangnya miliar-miliaran, bahkan triliunan, habis nggak jelas. Karena apa? Dia disuruh masuk neraka nggak mau, disuruh masuk surga ogah-ogahan. Kan ada kan orang tuh suruh masuk neraka dia nggak mau, karena dia takut apinya sangat panas gitu. Disuruh masuk surga, sholatnya malas, puasanya nggak jelas, infak sedekahnya juga pelit, apalagi zakat itu pas-pasan. Itu juga sambil hatinya itu deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena rondenya ronde tingkat tinggi gitu, lawannya berat. Begitu mau zakat, mau sedekah infak, kayaknya panas dingin. Iya.
Nah, Berangkat ke Sudan dulu. inilah yang mentalnya oleh Allah diketahui kayaknya berat. Oke, kata Allah, mereka tunda, jangan diambil dulu, lihat tahun depan. Tahun depan masih juga dia meriang gitu loh. 3 kali meriang, kabut. Kenapa? Karena Al tiap hari berdoa minta kepada Allah supaya dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin zakat, kasih sama Al uangnya. Kenapa? Allah tahu Al serius menekuni iman, serius mau mengamalkan Islam. Dia dibagilah untuk dia masuk surga Aden. Kalau nggak percaya tanya aja sama Al, kamu punya niat nggak masuk surga? Hah? Ditanya soal, kamu niat nggak masuk surga? Kamu niat nggak mau masuk neraka? Enggak. Apa bohong? Kamu tanya sama Al, kamu kepengen masuk surga yang mana? Yang paling tinggi. Nah, maka kamu terus konsisten niat itu tuh. Jadi surga yang paling tinggi itu harus kuat di syahadat, pemahaman tentang kesaksian kamu Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai utusan yang harus kamu ikutin. Mantepin itu pemahamannya, naikin kamu di sholat dengan kualitas yang bagus, puasa kualitas yang bagus, kemudian kamu tunjukin bahwa kamu pintar dalam hal cari duit. Kamu nomor 1 dalam hal cari duit. Kenapa? Ya kamu mau surga yang tinggi, ya Allah, kayak mana saya bisa masuk kalau saya zakat aja nggak bisa. Tiap hari saya mau sedekah, saya mau infak. Beli itu surga itu. Kemudian kamu pergi haji tiap tahun, umroh sebulan sekali, kamu ajak semua saudara, maka kamu akan menempuh jalan masuk surga. Ini logika gitu, ini masuk akal. Kenapa? Ya begitulah jalannya agama. Jadi kalau ada orang punya uang banyak itu bukan berarti dia pintar cari duit. Di Quran kata Allah nggak ada orang pintar cari duit. Orang jadi presiden bukan karena dia hebat. Nggak ada orang kuat di dunia ini kata Allah. Nggak ada. Yang ada aku kasih dia ujian jadi presiden. Aku kasih dia ujian jadi menteri. Aku kasih dia ujian jadi gubernur. Aku kasih dia ujian jadi tukang beca. Aku kasih dia ujian sebagai kuli. Itu ujian. Jadi bukan karena orang jadi kuli itu dia bodoh. Kamu lihat tuh di Eropa, kuli itu profesor. Di sini juga banyak orang yang di pinggir-pinggir kali itu profesor. Miliki cacing, hidupnya di pinggir-pinggir kali. Banyak. Itu adalah ujian. Jadi orang punya harta itu jangan dipikir orang itu kerja cari duit. Enggak ada. Kamu boleh tanya sama Korun kalau dia masih hidup, atau kamu istighfar sama Allah, ya Allah saya minta petunjuk, saya mau tahu Korun yang katanya orang kaya di dunia itu yang gak ada yang bisa ngalahin, apakah karena dia pintar cari duit? Mesti kamu akan punya jawaban, enggak. Korun itu didoain sama Nabi Musa agar Allah mengasih dia harta yang banyak, betul kan? Kenapa dia dihabisin sama Allah? Karena dia nggak bisa zakat, malas sedekah, pelit infak. Kan dihabisin sama Allah. Itu di situ turun keempat itu. Jadi dikasih biaya dengan materi yang besar, si Korun ini tidak bisa mensuplai uangnya untuk membantu fakir miskin, keluarga-keluarga yang miskin. Nah kita ini alhamdulillah terdidik kita ini untuk berbagi di dalam keluarga. Sekarang kamu bayangin nih, umpama kamu punya uang 1 juta, kamu sedekah, kamu zakat, dibagi rata sama orang kampung. Yang nangislah saudara kamu. Kalau orang kampung itu ada 100, yang kamu keluarin zakatnya, sedekahnya 1 juta, berarti orang satu berapa? 10.000. Kata saudara kamu, ya bro 10.000 untuk apa bro? Kok kamu ke tetangga 10.000, kamu ke saudara 10.000? Kamu ngejek apa? Kamu gila apa? Di situ kelemahan orang ini. Sama orang dia baik, sama saudara dia jahat. Sama orang dia hormat, sama orang dia nunduk-nunduk, sama orang dia senyum-senyum, sama saudara dia perengat-perengut, sama saudara dia nggak peduli. Ini orang kayak begini nih, kita lihat janji Allah diambil dia kelebihannya. Kenapa? Karena dia membuat susah saudaranya.
Sedangkan lihat di Quran, siapa orang yang kita santuni nomor satu? Saudara. Sudah? Saudara. Sudah. Jadi kalau kita ketahuan ngasih orang 10.000, Saudara. kemudian dia 100.000, dia bahagia. Artinya saudaranya itu mengistimewakan dia dibanding orang lain. Orang lain. Paham nggak? Paham nggak Padla? Kamu kan senang kalau dikasih duit 1 juta, terus tetangga sebelah dikasih duit 100.000 sama Om Heru. Bangga nggak kamu? Karena dikasih prioritas, dilebihin. Berarti saya ini diaku sama Om Heru sebagai saudara. Buktinya saya dikasih duit lebih dari tetangga. Coba kalau kebalik, tetangga dikasih 1 juta, kamu dikasih 10.000, kamu nangis. Apa-apaan yang Om Heru maksudnya? Karena itu merupakan penghinaan. Jadi saudara itu kita harus senyum sesama saudara. Sama orang lain boleh kamu pernah ngomong. Kenapa? Nggak ada urusan gitu. Bahagiakanlah saudara. Buat saudara itu hidupnya senang. Doanya saudara. Terima kasih kepada Allah kita punya saudara. Karena kalau kamu mati, yang doa ini itu saudara kamu, yang ngubur itu saudara kamu. Mending kalau kamu bisa ngaji. Kalau kamu nggak bisa ngaji, amal kamu apa yang kamu ambilin? Karena kita punya saudara banyak, maka ada salah satu di antara saudara kita itu yang oleh Allah dikasih pengetahuan yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita mesti paham bagaimana kita saling mengasihi bersama saudara. Ya, jangan masuk bodoh aja. Apa kamu sudah bisa sholat, udah bisa ngaji, udah bisa berdoa sendiri, lantas kamu sendirian aja? Diusir sama Allah. Hei, Mai, kalau kamu hidup sendirian mati aja ya. Kenapa ke? Karena sendirian, suruh musyawarah nggak datang. Halo. Suruh membahas prospekan saudara Nggak datang. nggak komentar. Nah. Suruh menjadi orang yang di depan untuk menjadi keluarga yang baik, nggak nongol. Kata malaikat, gimana nih Allah Amai? Ya terserah kamu aja malaikat. Kalau kamu sil, dekatnya. Hacker yang angkat Karena derajatnya. kamu tahu nggak iman kepada Allah? Dan aja biarin sih kenapa? Apa biarin harus diambil. Kamu tahu kan Mai? Rukun iman nih, antum minubillah wa rasulih. Iman kita kepada Allah itu yang nomor 1 dalam rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang kedua rukun iman itu percaya kepada malaikat. 3 rasul. Jadi ada usulan Fir'aun itu mau dimasukin surga, malaikat semua unjuk rasa. Iya benar. Ya Allah, kami nggak setuju. Karena kami tahu benar kelakuan Fir'aun itu menentang agama. Kalau dia masuk surga, kita protes semua, kita mogok. Itu malaikat. Jadi kalau Amai masuk neraka, malaikat itu ribut. Enggak ya Allah, saya tahu Amai ini sholat, Amai ini dagang geprak, mengerti la ilaha illallah, dia bisa ngaji. Kalau dia masuk neraka, saya nggak dukung ya Allah. Artinya iman kita kepada malaikat itu buktikan dengan dukungan malaikat kerja kita menjadi orang baik. Itu gunanya rukun-rukun iman tadi. Nah, maka di ronde iman kita dikasih ronde 6. Ronde pertama kan percaya kepada Allah, kedua kepada roh malaikat, ketiga kitab. Jadi pada saat kita itu tidak mendapat jalan untuk melangkah, buka kitab itu. Kalau kamu baca doang Quran itu ya dapat pahalanya, tapi kualitas kamu untuk terbimbing menuju jalan yang cemerlang nggak dapat, karena fungsinya Al-Quran itu hudan lil petunjuk. Jadi kalau kamu tidak memahami dengan baik, maka kamu sia-sia gitu. Hanya sekedar dapat kulitnya doang. Kemudian yang keempat, ronde keempat iman itu percaya kepada Rasul. Jadi kalau kamu diberi oleh Allah jalan, tidak ada jalan yang terbaik untuk kamu teladani selain Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini kita harus paham. Jadi jalan kiai, jalan jadi orang yang dekat
mubalik itu dia dari kecilnya udah paham di ayatnya ini, di ayatnya ini. Aduh, Nah, ini tes sebagai gambaran situ megang make up sih. bahwa di generasi kita ini Allah sepertinya menginginkan kita ini jadi orang yang berpikirnya jangan di kiprah dakwah gitu, tapi menjadi orang yang kuat agama tapi profesinya sebagai orang kaya gitu. Terus ronde kelima, percaya kepada hari kiamat. Jadi kamu harus yakin bahwa hidup ini ada kiamat, ada hari nanti di akhirat. Itu kamu harus yakin, jangan setengah-setengah itu. Jadi kalau kamu berbuat baik itu karena kamu yakin ada akhir. Kalau kamu setengah-setengah juga kamu jadi orang baik. Nah, maka banyak orang tuh gugur, KO di ronde kelima ini. Dia tidak paham janji Allah akan ada kehidupan yang abadi kamu selama-lamanya. Kemudian ronde ke-6 lebih berat lagi, percaya, yakin bahwa keputusan hidup baik dan buruk itu adalah dari Allah. Ini berat nih ronde ke-6 ini. Tapi mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini dengan keyakinan kamu mendapat Lailatul Qadar, wujudkan iman yang 6 ronde ini dengan baik, kemudian wujudkan rukun Islamnya 5 ronde ini dengan baik. Sekian, mudah-mudahan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar dan tahun berikutnya kita menjadi orang yang menang dan ketemu lagi dengan Ramadan, karena Ramadan yang rindu kepada kita, bukan kita yang rindu. Ramadan yang rindu kepada kita karena kita bisa menemaninya dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus mengimani. Iya, anak-anak cuma sekedar ngaji aja ya. Hadis-hadis dari